Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran biologi. Hari ini kita akan bahas tentang materi virus, makhluk kecil yang bisa menyebabkan penyakit, tapi juga bikin penasaran. Mari bersama-sama kita belajar virus. Let's go! Hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang virus, makhluk tak terlihat tapi sangat berbahaya. Apakah virus itu makhluk hidup atau bukan? Bagaimana bentuknya? Bagaimana cara kerjanya saat menyerang tubuh? Serta kenapa kita tidak bisa menyembuhkannya seperti infeksi bakteri biasa? Kita juga akan melihat dua siklus hidup virus yang membuatnya menjadi sangat berbahaya. Tapi sebenarnya apa sih persamaan antara flu, COVID-19, dan demam berdarah? Mengapa orang bisa tertular penyakit itu dari orang lain? Dan apakah virus itu makhluk hidup atau bukan? Oleh karena itu, mari kita simak pembelajaran kali ini dengan menyiapkan alat tulisnya. Apa itu virus? Virus adalah partikel mikroskopis yang hanya dapat berkembang biak di dalam sel hidup makhluk lain. Virus bukan makhluk hidup sejati karena tidak memiliki struktur sel dan tidak melakukan metabolisme sendiri. Virus juga dapat menginfeksi semua jenis organisme hidup dari manusia hingga tumbuhan dan bakteri. Nah, virus ini hanya berkembang biak di dalam sel makhluk hidup. Oleh karena itu, virus tidak bisa hidup sendiri, tidak makan, tidak bernapas, dan tidak memiliki sel. Tapi hebatnya, virus bisa memperbanyak diri dan menyebabkan penyakit seperti flu, demam berdarah, bahkan COVID-19. Inilah salah satu gambaran umum mengenai virus yang menyerang tubuh manusia. Nah, sebentar lagi kita akan mengetahui sebenarnya virus itu makhluk hidup atau bukan. Lalu, kenapa bisa hidup di makhluk tubuh seperti kita? Sekarang, kita bahas mengenai ciri-ciri virus yang membuatnya berbeda dari makhluk hidup lainnya. Pertama, virus itu aseluler, artinya tidak tersusun atas sel seperti makhluk hidup lainnya. Kedua, ukurannya sangat kecil, bahkan jauh lebih kecil dari bakteri, hanya sekitar 20-300 nanometer. Artinya, kita tidak bisa melihat virus dengan mikroskop cahaya biasa, tapi harus menggunakan mikroskop elektron. Ketiga, virus hanya bisa hidup dan berkembang biak di dalam sel inang. Virus tidak bisa hidup sendiri karena tidak punya alat metabolisme sendiri. Inilah sebabnya virus disebut parasit obligat. Lalu yang keempat, virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat saja, DNA atau RNA. Tidak pernah keduanya. Virus tidak melakukan metabolisme. Nah, dan yang terakhir, ini unik. Virus bisa dikristalkan loh, sama seperti garam atau gula. Coba bayangkan, adakah makhluk hidup lain yang bisa dibekukan dalam bentuk kristal dan tetap aktif saat mencair? Jadi jawabannya hanya virus yang bisa. Nah, ini merupakan salah satu contoh struktur 3 dimensi dari virus influenza. Kita akan melihat bagaimana struktur dari berbagai bentuk yang ada di struktur influenza. Yang pertama, yaitu ada selubung virus. Selubung virus, bagian luar virus influenza, terbentuk dari lapisan lipid yang terbentuk dari membran sel yang diinfeksi. Dan yang kedua, ada kapsid, struktur protein dalam virus yang berfungsi untuk melindungi materi genetik, yaitu RNA yang berada di dalamnya. Nah, untuk selanjutnya ada hemaglutinin dan neuraminidase. Kedua struktur virus ini berfungsi untuk membantu virus dalam menginfeksi sel. Dan yang terakhir ada nukleoprotein atau RNA. Asam nukleat adalah materi genetik yang diperlukan virus untuk melakukan reproduksi atau berkembang biak.
Nah, inilah struktur dari virus influenza. Nah, setelah kita tadi mendengarkan dan juga membahas tentang pengertian virus yang juga menjadi infeksi yang berkembang biak dalam sel hidup, ada juga tadi kita membahas dengan ciri-ciri virus yang mungkin salah satu yang kita fokuskan di sini dengan ukuran yang sangat kecil, aseluler dan juga yang lainnya. Dan tadi kita sudah mendengarkan atau membahas tentang struktur virus. Ada kapsid, asam nukleat dan lainnya. Dan sekarang kita akan membahas siklus hidup virus. Sekarang kita masuk ke cara kerja virus saat menginfeksi sel, dimulai dari siklus litik. Dalam siklus ini, virus akan terperbanyak diri dengan cara menghancurkan sel inangnya. Langkah pertama disebut adsorpsi. Di tahap ini, virus menempel pada permukaan sel inang. Virus menggunakan bagian khusus di permukaannya untuk mengenai dan melekat ke reseptor di sel target. Selanjutnya adalah fase injeksi. Virus menyuntikkan asam nukleatnya, baik DNA maupun RNA, ke dalam sel inang. Sementara bagian luar virus bisa tetap tertinggal di luar. Tahap ketiga adalah ada sintesis, yakni materi genetik. Virus mulai mengambil alih sistem kerja sel inang. Semua sumber daya sel dipaksa untuk memproduksi bagian-bagian virus baru, seperti kapsid dan salinan genetiknya. Kemudian terjadilah perakitan. Nah, bagian-bagian virus ini yang sudah dibuat tadi akan disusun kembali menjadi virus-virus lengkap dan yang baru. Dan akhirnya ini adalah fase lisis. Sel inang pecah karena tidak mampu menahan jumlah virus baru begitu banyak. Virus-virus itu pun keluar dan siap menginfeksi sel lain. Jadi dalam siklus litik ini, virus bekerja dengan cepat dan destruktif. Nah, lalu yang kedua ada daur lisogeni. Berbeda dari siklus litik yang langsung menghancurkan sel. Siklus lisogenik berlangsung lebih tenang, tapi tetap berbahaya. Istilahnya seperti itu. Pertama, virus juga menempel pada sel inang dan menyuntikkan materi genetiknya. Tapi setelah itu, DNA virus tidak langsung aktif. Materi genetik virus justru bergabung dengan DNA sel inang dan menjadi bagian dari kromosom inang. Kita menyebutnya sebagai profag atau provirus. Nah, saat sel inang membelah diri, DNA virus yang kini menyatu dengan DNA inang ikut digandakan dan diwariskan ke sel anak. Artinya, virus tersembunyi di dalam tubuh inang tanpa disadari. Profag ini bisa bertahan dalam keadaan dorman selama waktu yang sangat lama. Tapi, dalam kondisi tertentu seperti stres atau paparan sinar UV dan juga profag bisa teraktivasi kembali. Begitu aktif, DNA virus akan keluar dari kromosom inang dan masuk ke siklus litik. Dari situlah virus mulai memproduksi salinan dirinya dan menghancurkan sel. Jadi, bisa dibilang virus dalam siklus lisogenik seperti agen rahasia ya guys. Sebelum kita akhiri, yuk kita refleksi sedikit apakah ada bagian dan materi yang masih membingungkan. Misalnya apa perbedaan antara virus dan bakteri yang paling penting? Kalau ada yang belum kamu pahami, gak apa-apa. Justru itu tandanya kamu sedang belajar. Kamu bisa catat pertanyaanmu, lalu nanti kita diskusikan bareng teman. Bisa juga coba cari tahu sendiri dari sumber yang lain. Karena belajar itu bukan tentang tahu semua jawaban, tapi tentang berani bertanya. Terima kasih sudah belajar bersama dalam video kali ini. Kita sudah mengenal virus, memahami struktur dan ciri-cirinya, serta melihat bagaimana virus berkembang biak. Semoga setelah ini, kamu bisa lebih bijak dalam menjaga kesehatan dan lebih semangat lagi dalam mempelajari biologi. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap sehat, tetap semangat, dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.